Perubahan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sebuah tim nasional, dan hal itu kini tengah dialami oleh timnas Indonesia yang memasuki fase baru di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman. Datangnya sosok pelatih dengan filosofi berbeda tentu membawa harapan sekaligus tantangan besar, terutama bagi para pemain yang harus beradaptasi dengan sistem permainan yang mungkin jauh berbeda dari sebelumnya. Dalam dunia sepak bola modern, adaptasi bukan lagi sekadar kemampuan tambahan, melainkan menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang di level tertinggi. Sejak awal kedatangannya, John Hartman langsung memberikan sinyal bahwa ia tidak ingin sekadar melanjutkan apa yang sudah ada, tetapi membangun fondasi baru yang lebih kuat dan kompetitif. Ia dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan organisasi permainan, disiplin taktik, serta fleksibilitas formasi. Hal ini tentu menuntut para pemain timnas Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga memahami peran mereka secara kolektif di dalam sistem yang lebih kompleks. Bagi sebagian pemain, terutama yang sudah lama bermain dengan gaya lama, perubahan ini bisa terasa seperti keluar dari zona nyaman. Adaptasi pertama yang paling terasa adalah dalam hal posisi dan peran di lapangan. Beberapa pemain yang sebelumnya memiliki peran bebas kini dituntut untuk lebih disiplin menjaga area tertentu. Misalnya, pemain sayap yang dulunya fokus menyerang kini harus aktif membantu pertahanan, sementara gelandang dituntut untuk lebih cepat dalam transisi antara menyerang dan bertahan. Perubahan kecil seperti ini bisa berdampak besar terhadap performa tim secara keseluruhan, namun membutuhkan waktu bagi pemain untuk benar-benar terbiasa. Selain itu, tempo permainan juga menjadi aspek penting dalam sistem baru ini. John Hartman menginginkan permainan yang lebih cepat dan dinamis, dengan perpindahan bola yang efisien. Ini berarti para pemain harus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Tidak ada lagi ruang untuk terlalu lama menguasai bola tanpa tujuan jelas. Bagi pemain yang terbiasa bermain santai, perubahan ini bisa menjadi tekanan tersendiri, tetapi juga peluang untuk berkembang menjadi lebih modern. Komunikasi di dalam tim juga menjadi faktor krusial dalam proses adaptasi. Sistem baru biasanya disertai dengan instruksi taktik yang lebih detail, sehingga pemain harus mampu berkomunikasi dengan baik di lapangan. Bahasa sepak bola yang digunakan oleh pelatih asing terkadang berbeda, baik dari segi istilah maupun pendekatan. Oleh karena itu, pemain tidak hanya dituntut untuk memahami instruksi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam situasi pertandingan yang dinamis. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora juga menambah dinamika dalam proses adaptasi ini. Mereka yang bermain di liga luar negeri umumnya sudah terbiasa dengan sistem permainan modern, sehingga bisa menjadi jembatan bagi pemain lokal dalam memahami filosofi pelatih. Namun di sisi lain, perbedaan latar belakang juga bisa menimbulkan tantangan dalam hal chemistry tim. Dibutuhkan waktu dan proses untuk menyatukan visi serta gaya bermain agar semua pemain bisa bergerak dalam satu irama yang sama. Latihan menjadi tempat utama di mana proses adaptasi ini berlangsung. Intensitas latihan yang meningkat, variasi metode latihan, serta fokus pada detail taktik membuat para pemain harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tidak hanya fisik, tetapi juga mental menjadi aspek yang diuji. Pemain harus siap menerima koreksi, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha memahami apa yang diinginkan pelatih. Dalam situasi seperti ini, mentalitas profesional menjadi sangat penting. Menariknya, adaptasi tidak hanya terjadi pada pemain muda, tetapi juga pemain senior. Mereka, yang sudah memiliki pengalaman panjang justru menghadapi tantangan tersendiri karena harus mengubah kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun di sisi lain, pengalaman mereka juga menjadi aset berharga dalam membantu rekan-rekan setim memahami situasi di lapangan. Kombinasi antara pengalaman dan semangat muda menjadi kunci dalam mempercepat proses adaptasi tim secara keseluruhan. Dalam beberapa pertandingan awal, tanda-tanda adaptasi mulai terlihat. Meskipun belum sempurna, ada perubahan dalam cara tim membangun serangan, bertahan secara kolektif, serta mengontrol tempo permainan. Kesalahan-kesalahan kecil masih terjadi, tetapi itu adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana tim terus belajar dan berkembang dari setiap pertandingan yang dijalani. Dukungan dari supporter juga memainkan peran penting dalam proses ini.
Perubahan sistem seringkali membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil yang nyata, sehingga kesabaran menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Tekanan berlebihan justru bisa menghambat perkembangan pemain yang sedang berusaha menyesuaikan diri. Sebaliknya, dukungan positif dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berkembang. Jika melihat ke depan, adaptasi terhadap sistem baru ini memiliki potensi besar untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan pemahaman taktik yang lebih baik, disiplin permainan yang meningkat, serta kemampuan beradaptasi yang terus diasah, tim ini bisa menjadi lebih kompetitif di kancah internasional. Namun tentu saja, semua itu tidak bisa dicapai secara instan. Dibutuhkan proses, kerja keras, dan komitmen dari seluruh elemen tim. Pada akhirnya, adaptasi adalah perjalanan yang harus dilalui oleh setiap pemain dan tim yang ingin berkembang. Dalam konteks timnas Indonesia, proses ini menjadi sangat penting karena menyangkut masa depan sepak bola nasional. Dengan pendekatan yang tepat, kesabaran, dan kerjasama yang solid, bukan tidak mungkin sistem baru yang diterapkan oleh John Hartman akan menjadi fondasi kuat bagi kesuksesan timnas Indonesia di masa mendatang.